Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Widiana Tamanurung, NIRN 0102209194 dari kelas BUN 2B, mata kuliah Teknik Perbenihan Tanaman Perkebunan, Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan pembibitan kelapa sawit. Untuk video selengkapnya, langsung saja cekidot. Pembibitan merupakan langkah awal penentu keberhasilan usaha pertanian, termasuk dalam budidaya kelapa sawit. Dengan demikian, dari pembibitan yang dilakukan secara benar, akan diperoleh bibit unggul yang siap menunjukkan potensi produksinya. Pembibitan yang banyak dipakai adalah yang pertama, pembibitan satu tahap atau disebut single stage nursery. Yang kedua, dua tahap atau double stage nursery. Pada satu tahap, kecambah langsung ditanam di dalam kantong plastik besar. Sedangkan pada pembibitan dua tahap, kecambah ditanam dan dipelihara dahulu dalam kantong plastik kecil selama 3 bulan, yang disebut juga tahap pembibitan pendahuluan atau pre-nursery. Selanjutnya, dipindahkan pada kantong plastik besar selama 9 bulan. Tahap terakhir ini disebut juga sebagai pembibitan utama atau main nursery. Yang pertama adalah penyediaan bahan tanaman. Guna menjamin keberhasilan pengembangan kelapa sawit, diperlukan penyediaan bahan tanaman yang baik dan bermutu dalam jumlah yang memadai. Terdapat 3 jenis kelapa sawit yang dibudidayakan, yaitu Piscifera, Dura, dan Tenera. Tenera lebih banyak diusahakan oleh perusahaan dan petani. Yang kedua, kecambah. Perlakuan terhadap kecambah. Kecambah harus dalam keadaan sejuk, lembab, dan terhindar dari matahari langsung sampai saat penanaman. Kecambah harus ditanam sesegera mungkin setelah sesampainya kecambah dan tidak disimpan lebih dari 5 hari. Kecambah hendaknya disimpan dalam ruangan dengan suhu 22-24 derajat Celcius. Periksa jumlah dan jenis persilangan yang terdapat pada daftar persilangan. Yang ketiga, media tanam. Sebaiknya berasal dari tanah topsoil gembur. Tanah yang kurang gembur dapat dicampur dengan pasir dengan perbandingan 3:1, bebas dari hama dan penyakit. Tanah sebelum dimasukkan ke polybag terlebih dahulu diayak dengan ayakan 2 cm. Campurkan pupuk SP36 sebanyak 50 gram per liter air pada setiap 1 meter tanah isian sebelum diisi ke polybag. Kemudian dibiarkan selama 1 bulan sebelum ditanam kecambah. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembibitan awal atau pre-nursery. Persiapan lokasi untuk pembibitan awal yaitu ukuran bendeng 10 x 1,2 meter dengan arah utara selatan, selanjutnya dibuatkan naungan. Kemudian bagian dasar bendengan dibuat lebih tinggi dari permukaan. Tambahkan papan sebagai pemisah persilangan atau kelompok pertumbuhan. Setelah itu, penanaman kecambah. Yang pertama, kantong kecambah dikeluarkan dari kotak secara hati-hati dan ditempatkan dalam baki dangkal berisi air agar kecambah tetap dingin. Atau kecambah dalam kantong harus tidak terkena air. Yang kedua, kantong dibuka dan dipercikan dengan air untuk memberikan kelembapan pada setiap kali penanaman bila cuaca panas. Yang ketiga, polybag dibuat lubang tanam dengan kedalaman 2 cm. Yang keempat, kecambah harus ditanam dalam polybag dengan akar radicula menghadap ke bawah pada kedalaman sekitar 2 cm, sehingga daun atau plumula berada 1 cm di bawah permukaan setelah ditutup dengan tanah. Yang kelima, kecambah abnormal atau patah atau busuk atau berpenyakit jangan ditanam. Yang keenam, menutup dan meratakan tanah sekeliling kecambah, tetapi jangan menekan tanah terlalu kuat. Yang ketujuh, kecambah harus segera disiram setelah ditanam. Selanjutnya lakukan pemetaan pembibitan. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembibitan utama atau main nursery. Persiapan lokasi pembibitan utama, yaitu areal yang telah dibuka, dibersihkan, dan diratakan. Pembuatan saluran disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Lakukan pemancangan ajir dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Dan setiap petak disusun 5 baris, 40 atau 50 pokok per baris. Baris ke-6 dikosongkan untuk jalan. Kemudian, pemindahan bibit ke pembibit utama. Yang pertama, sehari sebelum bibit dipindahkan, tanah di polybag harus disiram sampai jenuh. Yang kedua, tanah pada perakaran harus lembab dan tidak terganggu selama pemindahan. Yang ketiga, bibit harus segera disiram setelah pemindahan selesai. Yang keempat, lubang tanam pada polybag besar harus dibuat sesuai ukuran polybag. Kemudian diberikan pupuk NPK Mg. Selanjutnya, pemeliharaan pada pembibitan utama, yaitu yang pertama, bibit berada di dalam polybag besar selama 9-12 bulan. Yang kedua, penyiraman dilakukan 2 kali sehari apabila tidak turun hujan. Yang ketiga, pengendalian gulma di dalam polybag dilakukan secara manual, sedangkan gulma di sekitar polybag dapat dikendalikan dengan herbisida secara hati-hati. Yang keempat,
Pemupukan dilakukan dengan cara ditaburkan secara merata di sekeliling bibit kira-kira 5 cm dari pangkal batang. Yang kelima, jangan sampai pupuk mengenai bibit.